Secara umum, lemak merupakan senyawa organik yang tidak larut dalam air, tetapi dapat diekstraksi dengan pelarut nonpolar seperti kloroform, eter, dan benzena. Pengertian ini didasarkan dari salah satu kesepakatan Kongres Internasional Kimia Murni dan Terapan, International Congress of Pure and Applied Chemistry, karena sukarnya memberikan definisi yang jelas tentang lemak. Lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K, monogliserida, digliserida, trigliserida, fosfolipid, dan lain-lain. Fungsi biologis utama lipid termasuk menyimpan energi, pensinyalan, dan bertindak sebagai komponen pembangun membran sel. Lipid memiliki aplikasi dalam industri kosmetik dan makanan serta dalam nanoteknologi. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui kandungan lemak pada uji lemak dengan menggunakan kertas buram dan beberapa bahan lainnya. Alat dan bahan yang digunakan: minyak, bawang putih, dan susu, mentega, air, kacang tanah, dan kemiri. Adapun kertas yang digunakan untuk pembuatannya adalah kertas ubi. Bahan yang ingin diuji pertama kali yaitu kacang tanah, dan gesekkan kacang tanah itu ke kertas ubi yang sudah disiapkan dan tunggu sampai ia mengeluarkan lemak. Bahan kedua yang ingin kita uji yaitu kemiri. Ambil kemiri dan gesekkan ke kertas ubi yang sudah disiapkan dan tunggu dia sampai mengeluarkan lemak. Bahan ketiga yang ingin kita uji yaitu bawang putih. Ambil bawang putih dan gesekkan ke kertas ubi yang sudah disiapkan dan tunggu dia sampai mengeluarkan lemak. Bahan keempat yang ingin kita gunakan yaitu minyak goreng. Ambil minyak goreng dan gesekkan ke dalam kertas ubi dan tunggu dia sampai mengeluarkan lemak. Bahan kelima yang kita gunakan yaitu mentega. Ambil sedikit mentega dan gesekkan ke kertas ubi yang sudah disiapkan dan tunggu dia sampai mengeluarkan lemak. Bahan keenam yang kita gunakan yaitu susu. Ambil susu dan oleskan ke kertas ubi yang sudah disiapkan dan tunggu dia sampai mengeluarkan lemak. Bahan ketujuh yang ingin digunakan yaitu air putih. Ambil air putih dan oleskan sedikit ke kertas ubi yang sudah ada dan tunggu dia sampai mengeluarkan lemak. Ada beberapa cara penggolongan yang dikenal Bloor. Membagi lipid dalam 3 golongan, yaitu pertama lipid sederhana, yaitu ester asam lemak dengan berbagai alkohol, contohnya lemak atau gliserida dan lilin. Yang kedua lipid gabungan, yaitu ester asam lemak yang mempunyai gugus tambahan, contohnya fosfolipid dan cerebrosida. Yang ketiga derivat lipid, yaitu senyawa yang dihasilkan dari hasil hidrolisis lipid, contohnya asam lemak, gliserol, dan sterol. Di samping itu, berdasarkan sifat kimia yang penting, lipid dapat dibagi dalam 2 golongan, yaitu lipid yang dapat disabunkan, yaitu dapat dihidrolisis dengan basa, contohnya lemak, dan lipid yang tidak dapat disabunkan, contohnya steroid. Dari pengujiannya telah dilakukan di atas, dapat dilihat bahwa pada pengujian susu, air, dan bawang putih, kertas tetap berwarna coklat dan tidak transparan. Kemudian minyak makan, kacang tanah, margarin, dan kemiri mengandung lemak karena kertas yang diuji berubah menjadi transparan. Kesimpulan dari praktikum ini adalah bahan makanan yang mengandung lemak dapat diidentifikasi dengan menggunakan kertas buram. Jika kertas buram berubah warna menjadi transparan, maka bahan makanan tersebut mengandung lemak. Nah, semakin transparan kertas, maka semakin tinggi kandungan lemak pada bahan makanan tersebut. Begitupun sebaliknya.